Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng aku. Kali ini kita akan membahas cara mengatur keuangan untuk yang gaji atau penghasilannya 4 juta per bulan. Sebelumnya kita udah bahas untuk mengatur keuangan yang gaji 2 juta kan ya. Di video sebelumnya aku udah jelasin ya kenapa kita harus mengatur keuangan, kenapa harus bikin budget, kenapa kita harus stick to it supaya tujuan keuangan kita tercapai. Selain itu, aku juga jelasin tentang pos-pos alokasi anggaran terdiri dari apa aja dan itu contohnya apa sih. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman viewers aku ya. Salah satunya adalah mengenai apa sih itu contoh pengeluaran yang tidak rutin. Pengeluaran tidak rutin itu adalah pengeluaran yang kita bayarkan tidak selalu setiap bulan. Jadi kadang ada, kadang enggak. Misalnya kalau kita harus servis peralatan rumah ya, atau ada renovasi kecil-kecilan seperti bocor atau ganti keran. Kemudian misalnya seperti ada teman yang melahirkan ya, ngasih kado, ada yang nikah, atau sumbangan-sumbangan yang mungkin tidak rutin setiap bulan. Itu kita masukkan sebagai pengeluaran non-rutin. Jadi beda ya sama pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu misalnya seperti untuk keperluan rumah tangga, anak, keluarga, yang selalu kita keluarkan lah setiap bulan. Jadi sekarang teman-teman udah bisa bedakan ya, mana yang rutin, mana yang tidak rutin. Di video ini aku mau nambahin satu pencatatan lagi nih teman-teman. Satu pencatatan ini adalah catatan pemasukan. Yes benar, jadi nggak cuma mencatat pengeluaran ya, pemasukan setiap bulan juga harus dicatat. Jadi setiap bulan kita bikin list, misalnya nih gaji, bonus, ada tips, ada keuntungan dari usaha, atau hasil investasi, atau kita mungkin jual barang-barang pre-love kan ada keuntungannya. Nah itu semua dijumlahin masuk ke catatan ini ya, catatan pemasukan. Tujuannya apa sih kita bikin daftar pemasukan kayak gini? Biar kita tahu persis dari mana sumber-sumber penghasilan kita. Siapa tahu nih kita bisa mikir cari-cari celah kira-kira bisa dari mana lagi ya, kayak gitu ya. Nah, lagi pula namanya ngatur keuangan kan harus ada uangnya dulu ya kan? Masa ngatur uang tetangga sih? Sekalian kita bisa bandingkan daftar pemasukan ini dengan anggaran yang ingin kita bikin. Kalau teman-teman bikin anggaran dari daftar pemasukan yang teman-teman punya itu, teman-teman kesulitan nggak? Kira-kira mepet banget nggak dibandingkan dengan kebutuhan esensialnya teman-teman sekalian ya kan? Kalau rasanya sulit banget, berarti itu tandanya kita harus cari side hustle atau kerjaan sampingan. Nah, untuk video mengenai pekerjaan sampingan atau side hustle sudah ada di sini ya, cek aja. Oke, langsung aja kita bahas contoh pengaturan keuangan untuk yang gajinya 4 juta sebulan. Untuk teman-teman yang masih single, fokus di tabungan ya, mumpung masih sendiri dan gak ada tanggungan. Ini contohnya ya, kalau dilihat dari persentase. Sekali lagi, persentase di sini ini hanya contoh ya. Disesuaikan lagi dengan kondisi teman-teman semua. Jangan dicontoh mentah-mentah ya. Setiap orang kan kondisinya beda-beda. Persentase pengeluaran dimulai dari yang tertinggi yaitu rumah tangga 40%, diikuti oleh cicilan 15%, kemudian tabungan, kebutuhan rutin lain, kebutuhan pribadi, kebutuhan tidak rutin, keluarga atau anak, dan amal. Dan ini tabel perhitungannya dalam rupiah. Pembagian anggaran dalam rupiah contohnya sebagai berikut. Untuk tabungan 480.000, amalnya 120.000, cicilan 600.000, rumah tangga 1.600.000, keluarga atau anak 200.000, kebutuhan rutin lain 400.000, kebutuhan tidak rutin 200.000, dan kebutuhan pribadi 400.000 rupiah. Next, buat teman-teman yang sudah menikah tapi belum punya anak, ini contoh persentasenya ya. Dan ini tabel dalam rupiah. Terdiri dari tabungan 320.000, amalnya 120.000, cicilan 400.000, rumah tangga 2.080.000, keluarga atau anak 200.000, kebutuhan rutin lain 280.000, kebutuhan tidak rutin 320.000, dan kebutuhan pribadi 280.000 rupiah. Persentase terbesar masih di rumah tangga sekitar 52%, kemudian diikuti dengan cicilan 10%, tabungan dan kebutuhan tidak rutin 8%, kebutuhan pribadi dan rutin lainnya sekitar 7%, keluarga dan anak 5%, serta amal sebesar 3%. Monggo di capture dulu biar bisa buat contoh bikin anggaran. Terakhir adalah untuk teman-teman yang sudah menikah dan punya anak. Nah tentunya kondisinya beda dong ya, tanggungannya nambah lagi nih, tambah istri atau suami dan anak pula ya. Jadi mungkin nggak bisa fokus ke tabungan lagi ya, tabungannya terpaksa dikecilkan. Dan pengeluaran rutinnya mungkin bertambah, sehingga pengeluaran pribadi juga harus ditekan. Itu dulu yang harus ditekan ya, pengeluaran pribadi dulu baru tabungan.
Itu tadi makanya teman-teman aku sarankan kalau sudah menikah dan punya anak, lebih baik segera pikirkan ya, cari celah supaya bisa dapat kerjaan sampingan atau side hustle buat menambah penghasilan. Ini dia contoh presentasenya ya untuk yang berkeluarga dan punya anak. Kebutuhan rumah tangga masih yang terbesar yaitu 57%, diikuti dengan cicilan 10%, keluarga dan anak juga 10%. Kemudian kebutuhan rutin lainnya 6%, kebutuhan tidak rutin dan tabungan masing-masing sebesar 5%. Kebutuhan pribadi 4% dan amal 3%. Kemudian ini adalah tabel perhitungannya dalam rupiah. Sedangkan dalam rupiah untuk tabungannya 200.000, amalnya 120.000, cicilan 400.000, rumah tangga 2.280.000, keluarga atau anak 400.000, kebutuhan rutin lain 240.000, kebutuhan tidak rutin 200.000 dan kebutuhan pribadi 160.000 rupiah. Yuk silakan di capture. Sekarang coba kita bandingkan ya sama yang penghasilan 2 juta. Ini untuk yang single, untuk yang sudah menikah, dan untuk yang sudah menikah dengan anak. Kelihatan ya porsinya sebenarnya nyaris sama sih. Jadi buat teman-teman yang punya gaji per bulan antara 2-4 juta ya, mungkin 2,5, 3 atau 3,5, silakan ambil aja contoh yang di sini ya, tinggal sesuaikan aja persentasenya. Bisa dong ya. Semoga cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman, aku pengen denger nih pengalaman teman-teman semua. Tolong tulis di kolom di bawah ya. Aku tunggu loh, pasti ku jawab deh. Nantikan video aku berikutnya untuk yang gajinya 10 juta per bulan. Bunyikan lonceng dong biar gak ketinggalan. Subscribe dan share ke semua sosial media teman-teman. Thank you and see you again. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.